Gimana nih kabar anak-anak kita? Alhamdulillah semuanya baik, sehat. Hanya ada beberapa anak yang sakit karena cuaca ya Pak Ari. Keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Nah, harapannya adalah sehat ya. Kalau sehat itu mau apapun ini enak rasanya. Masuk kalau kita sehat bisa bersama kelas mengajarkan lihat. Ini bagus ya, menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan di praktek pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Ini kita mau menceritakan dulu Ya. terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi mohon dipahami di percakapan pasca operasi ini saya tidak istilahnya ini menimpa itu ya. Nah, saya menyampaikan nanti ketika yang saya catat yang baik-baik yang nanti bisa memberi masukan. Tapi intinya nanti saya harapkan ini saja ibu tidak menganggap saya menunda. Iya. Nanti bagaimana itu nanti bisa merevisi. Oke, ini yang ingin menanamkan dari percakapan ini tadi seperti apa? Apa ya? Mungkin bisa untuk seperti tadi ya, untuk refleksi saya, apakah saya dalam memberikan materi, dalam mengajar sudah sesuai tujuannya atau metodenya atau sudah sesuai dengan kebutuhan anak atau belum, itu mungkin bisa menjadi refleksi dan menjadi perbaikan di kemudian hari untuk lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah senang, anak-anak juga senang, tidak beban, baik semua. Nah, ini untuk ibu yang sudah ibu lakukan kemarin di pembelajaran ini, menurut bagaimana langkah pembelajaran yang dilakukan kemarin? Saya kemarin pembelajaran dari yang pertama di awal-awal mengenalkan, karena kemarin tentang lingkaran ya, sifat-sifat lingkaran. Saya pertama mengenalkan kepada anak-anak dulu untuk bisa mencari benda-benda yang berbentuk lingkaran, melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekitarnya. Kemudian setelah itu saya suruh mendengarkan video pelajaran tentang lingkaran. Kemudian saya ajak keluar untuk melihat benda nyata yang berbentuk lingkaran seperti apa. Kemudian anak saya suruh menunjukkan sifat-sifat dari lingkaran itu apa saja, bagian-bagiannya apa saja, seperti itu. Kalau untuk sandingkan dengan apa yang disampaikan di oleh ibu, kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Iya. Itu apakah sudah ini apakah sudah menunjukkan bahwa pelajaran ini sesuai dengan tujuan untuk Sudah sesuai. Memang masih banyak perbaikan, perbaikan dari hasil. Ada beberapa anak karena anak itu tidak sama bisa menerima apa yang saya sampaikan, itu ada beberapa perbaikan. mungkin berapa itu kondisi anaknya atau dalam ini profil belajarnya seperti apa anak-anak yang di kelas ini? Ya, ada yang anak-anak bisa dengan melihat, mendengarkan atau visual, audiovisual, jadi tidak sama. Di cara mereka menangkap apa yang saya sampaikan itu tidak sama. Terus bagaimana itu ini dengan tadi berada, Ya. bagaimana cara itu memenuhi istilahnya kebutuhan belajar mereka?
saya tidak hanya menjelaskan dengan melulu menjelaskan ini lingkaran adalah tidak, tapi anak saya selalu mengamati sendiri dari mengamati untuk lingkaran. Seperti misalnya kalau anak mendengarkan, dia hanya mendengarkan, itu mungkin bisa dari penjelasan saya atau bisa melihat dengan audio dasar dengan saya menggunakan video pembelajaran. Kemudian anak saya tadi saya suruh keluar dengan melihat, contohnya kalau lingkaran langsung saya tunjukkan sepeda motor, tunjukkan yang berbentuk lingkaran itu apa, mana. Kemudian di situ saya suruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan jari-jari itu yang mana, yang meter yang mana, anak bisa menunjukkan seperti itu Pak. Tadi ya dengan kebutuhan belajar yang beragam karena profil yang berbeda itu sudah coba memenuhinya dengan menyediakan buku pembelajaran, kemudian mengajak anak keluar langsung dengan mengamati dan itu ya. Itu ya saya itu mungkin itu bisa lanjut diceritakan bagaimana lingkungan kelas yang seperti apa yang ingin dicapai dengan pengelolaan kelas dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan kemarin. Tentunya lingkungan kelas yang nyaman, yang yang menumbuhkan minat bahwa anak itu senang untuk belajar. Jadi dia itu senang untuk datang ke sekolah. Oh ya, saya itu dengan belajar seperti ini saya senang. Mungkin saya pertama itu dengan saya ajak untuk menyanyikan lagu-lagu, bermain, kemudian itu kan anak merasa senang, jadi merasa tidak saya kok sulit untuk belajar, apalagi matematika itu selalu menjadi momok kalau dalam pembelajaran ya. Jadi anak-anak merasa untuk belajar. Bahkan kelas yang bisa belajar, belajar karena apalagi matematika menurut ibu ini adalah pembelajaran yang menjadi momok ketika itu yang cukup menarik itu apa yang disampaikan. Lalu bagaimana ibu mengelola kelas ibu yang saya lihat itu muridnya cukup banyak, yaitu bagaimana manajemen ibu dalam mengelola kelas? Untuk sementara kemarin mungkin saya hanya mengelompokkan, jadi membuat kelompok diskusi anak-anak, jadi untuk bisa menjadi tutor sebaya, untuk bisa membantu teman yang mungkin dia belum bisa memahami itu. Jadi saya membuat kelompok diskusi kelas. Dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di pembelajaran, nah ini menurut itu yang sudah berjalan baik itu yang menurut itu. Pada waktu pembelajaran anak yang lebih tertarik itu pembelajaran di luar kelas, karena mengamati secara langsung itu banyak anak yang lebih mengena dalam belajar. Banyak kan seperti itu. Ada juga sih yang senang dengan anak mendengarkan video pembelajaran yang saya. Yang menurut ibu bisa bilang baik itu ketika itu melaksanakan dalam rangkaian kegiatan itu ibu mengajak anak-anak keluar kelas yang mengalami langsung kerja ya. Terus kalau sudah ada yang menurut itu berjalan yang baik, ini yang menurut ibu yang belum berjalan dengan baik dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti apa? Pada waktu diskusi kelompok masih ada anak-anak yang tidak mau bergabung dengan temannya. Seperti itu masih ada beberapa anak yang. Adakah yang lain? Pada waktu itu mendengarkan, pada waktu
pembelajaran dengan apa? Saya memberikan dengan video pembelajaran, ya ada anak yang tidak tertarik juga ada, jadi dia hanya apa ya? Ya mendengarkan ya tidak seperti itu. Jadi yang belum berjalan dengan baik ini itu sesi ketika diskusi masih ada anak yang tidak mau gabung dengan teman. ya. Jadi anak-anak ini menyendiri begitu. Iya. Dan selain itu tadi terkait dengan anak yang ketika mendengarkan belum bisa fokus tadi. Iya, belum bisa fokus. Ini Bu, selanjutnya terkait dengan apa yang dilakukan tadi ya dari awal sampai akhir. Nah ini terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh anak-anak. Ini seperti apa? Penilaian sikap mungkin pada waktu anak-anak berdiskusi menghormati temannya atau tidak. Kemudian untuk penilaian kognitifnya saya bisa menilai dari setelah rangkaian dari apa yang sudah saya berikan pertanyaan kembali, anak-anak bisa menjawab pertanyaan saya itu untuk kognitifnya. Kemudian dari segi keterampilannya juga ada anak-anak bisa menunjukkan, oh ini toh yang namanya jari-jari itu dari mana, ini pusat itu yang mana, bisa menunjukkan. Gitu. Yang dari aspek Iya. yang dilakukan. Iya. Kognitif, kognitif, keterampilan. Iya. Iya. Apakah motif ini mengenai ulangan ini kira-kira sudah berkelanjutan atau belum? Maksudnya dalam mengenai ulangan ini berkelanjutan atau hanya sebatas selesai di situ? Masih berkelanjutan, masih bisa mengembangkan. Yang Ibu pahami atau yang Ibu laksanakan dalam rangkaian proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas sesuai kesepakatan ya, kita sepakati dulu di observasi Bapak Ibu itu kan ingin mengembangkan metode yang jadi area yang saya amati itu kan bagaimana itu dapat menerapkan metode yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan perjalanan yang dikatakan di metode seksual ya. Iya. Nah ini menurut Ibu apakah metode itu sudah dapat berjalan dengan baik? Ya, saya kira dari apa? Dari hasil tadi, dari hasil penilaian baik afektif, kemudian kognitif dan keterampilannya sudah baik, cuman mungkin masih perlu peningkatan. Peningkatan. Ibu merasa metode yang Ibu pilih yang ingin coba dikembangkan masih perlu ditingkatkan. Iya. Gitu. Apa penyebabnya? Mungkin Ya. alasan Karena mungkin dari siswa tadi ya yang beragam, siswa-siswa yang beragam cara menerima pembelajaran yang saya berikan. Mungkin saya belum memahami sepenuhnya untuk anak ini metode yang tepat saya berikan apa yang baik. itu ya. Jadi Ibu ingin dengan itu tadi metode yang sudah Ibu jadikan area perkembangan fokus kita ketika evaluasi ingin ditingkatkan. Nah ini lalu apa yang ingin Ibu lakukan terkait dengan tadi Ibu merasa bahwa ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin bisa kita bisa apa ya, sharing atau menimba ilmu dengan teman-teman dalam teman-teman sejawat, mungkin dengan kepala sekolah
atau mungkin dengan adanya KKG, kegiatan KKG guru-guru dalam Mendagri kelas 6 bisa untuk sharing dengan teman-teman. Diberi memanfaatkan forum-forum komunitas tersebut Yeah. dalam rangka menindaklanjuti area-area yang perlu dengan tingkatkan tadi terkait dengan dunia bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dan anak yang beragam. Nah ini untuk melihat keberhasilannya seperti apa? Keberhasilan setelah kita berarea. Jadi bukan sudah tadi menentukan yang mau dikembangkan apa. Setelah umurnya yang ingin ya kembangkan ini nanti dapat berhasil itu apa? Nanti dari penilaian dari berbagai aspek penilaian bisa diikuti. Saya bisa berhasil mungkin dari penilaian atau perubahan diri anak dalam minat pembelajaran IMCR. Terkait dengan pemilih beragam tadi yang disampaikan yang belum ditemui. Nah ini bagaimana ini bisa menunjukkan kalau nanti bisa memilih jadi kan begitu tadi punya rencana bahwa metode tersebut bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, nanti bisa dilihat dari bagaimana ketika memenuhi kebutuhan tadi benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Mungkin dari kesiapan belajar siswa, kemudian bagaimana anak bisa percaya diri menerima yang saya sebelum dijawab ya ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang saya tulis kemarin terkait dengan ibu pada saat melakukan kegiatan praktek mengajar. Iya. Dari jumlah saya Bu ya, hanya saya yang mencatat kejadian saja, jadi tidak menilai itu. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita ingat. Apa yang saya tangkap yang sudah baik menurut saya kemarin, kemudian apa yang menurut saya ini belum terlihat istilahnya. Nah, ini perlu saya sampaikan agar nanti bisa memasang itu dalam menyusun rencana tidak lanjut seperti ini. Kalau secara umum saya lihat sudah bagus apa yang disampaikan, rangkaian-rangkaian dalam pertemuan. Nah, terkait dengan apa yang sudah baik, ini saya lihat strategi yang direncanakan ini sudah berjalan, tapi respon anaknya yang mungkin masih perlu diingatkan seperti itu ya. Kemudian saya mengamati ketika ibu membuat pembagian kelompok, ini saya belum melihat kelompok ini pembagiannya dasarnya apa, karena saya melihat itu masuk ke kelas mengikuti ibu belajar itu sudah ada kelompok kan seperti itu. Ini seperti apa itu dari kelompoknya ini juga mungkin nanti pertimbangan itu karena berkaitan dengan metode yang ibu ambil. Ternyata tadi ada beberapa siswa yang tidak mau mengelompok dengan temannya. Jadi mungkin itu pertimbangan bagaimana pembagian kelompoknya seperti apa. Nah, yang tampak lagi menurut saya di sini adalah ketika ibu meminta anak untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah ini saya melihat itu hanya meminta anak, bukan atas kesadaran anak sendiri. Ya, jadi itu menunjuk anak tidak inisiatif sendiri. Ini mungkin nanti bisa kembali ke effortnya apa
apa, kemudian nanti bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Oke, nah, menurut Ibu kalau seperti itu yang menjadi maksudnya apa? Tidak mengambil. Ya kurang percaya diri saja dengan dia, kurang percaya diri. Kadang kan anak itu seperti ini, belum takut nek salah, belum dilihat hasilnya sudah takut kalau salah. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang mungkin nanti bisa menentukan Ibu dalam menentukan dan yang seperti yang sampaikan tadi, yang memang metode yang mau digunakan agar bisa menentukan kebenaran yang berapa. Iya. Pertama terkait dengan ternyata ada beberapa yang dijalankan itu memang kurang bisa komunikasikan. Itu catatan dari saya Bu, yang baik untuk penataan kelas saya lihat juga sudah baik, itu sudah membuat kesepakatan kelas dan background penataan kelas juga sudah baik. Itu mungkin catatan tambahan yang jadi apa namanya kekuatan. Jadi rencana itu untuk melaksanakan itu tadi kira-kira ini Ibu mau melakukannya kapan? Setelah pembelajaran ini ya saya di kedepannya mungkin 1 minggu lagi bisa saya laksanakan. Terus Ibu membutuhkan dukungan yang seperti apa untuk mewujudkan rencana itu? Tapi mungkin dari dukungan dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dari wali murid sendiri, jadi ada berbagai pihak yang bisa. Ya, pihak-pihak mana yang nantinya bisa membantu Ibu dalam usaha itu mengembangkan diri? Ini dengan teman sejawat, kemudian disampaikan di dalam forum pertemuan guru KKG, bisa saya sampaikan saya mengenal saya seperti ini, bagaimana dengan teman-teman berbagi pengalaman dan juga solusinya. Iya, ya maksudnya berbagi pengalaman, kemudian kita bersama-sama mencari solusinya yang baik. Ya, proses ini akan melihat ini dalam jangka waktu berapa lama. Ketika yang itu merencanakan untuk mengembangkan ini, itu kemudian proses ini bisa meningkatkan potensi itu tadi terkait dengan pembinaan yang bisa anak yang melakukan yang dapat memberikan minat belajar anak ini. Melihat hasilnya, ini Ibu membutuhkan atau lihat berapa lama nanti jalan-jalan 1 bulan ya Pak? Bulan? Iya. Yakin itu? Kalau 1 bulan satunya satu itu ya, satu tujuan pengembangan. Nah itu saya sudah tidak sabar nanti untuk melihat progres tersebut, sehingga nantinya apa yang ada di dalam diri Ibu bisa terjadi, bisa ya saya sampaikan. Nah terakhir Ibu ya, ini sudah di ujung percakapan, bagaimana perasaan Ibu ketika mengikuti percakapan ini? Saya senang ya bisa berbagi, bisa menggali ilmu dari Pak Arif. Kalau dari diri Ibu sendiri yang didapatkan apa? Saya mendapatkan dari tadi ya, mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu bisa refleksi saya apa kekurangan saya,
apa yang belum terlihat dalam pembelajaran saya. Jadi nanti bisa saya kembangkan itu yang lebih baik. Terkait percakapan ini, itu merasa senang ya bisa interaksi. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu nanti aksi nyatanya dalam melakukan kehidupan. Nanti dari presiden seperti apa. Jadi jangan sungkan berbagi dengan kami dan teman-teman yang lain agar menjadi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.